Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan bahas permainan dari juara dunia catur Gukesh Domaraju yang untuk pertama kali debut sebagai juara dunia turun di turnamen Tata Steel yang berlangsung di Weekendzy, Belanda. Nah, Tata Steel ini udah masuk ke babak ke-8 ya, teman-teman, dan di sini babak ke-8, Gukesh ditantang oleh rekan senegaranya Leon Mendoka. Ya, Leon Mendoka, sama-sama pecatur muda. Nonton terus videonya sampai habis karena ini game yang sangat menarik, di mana ini sangat penting untuk Gukesh Domaraju memimpin klasemen Tata Steel. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like-nya dulu. Sudah? Terima kasih yang sudah klik tombol like terus. Jangan lupa di-share, di-subscribe, dan jangan di-skip iklannya, teman-teman. Yang lebih penting lagi, jangan lupa gabung member YouTube RL Chess kalau mau dapat konten eksklusif. Kalau mau gabung ke RL Chess Academy online ya, pelatihan catur secara online yang saya adakan, kalian bisa gabung lewat Instagram di sini, teman-teman. Gukesh memulai dengan langkah E4 dijawab E5, kuda F3, kuda ke petak C6, gajah ke petak B5. Ya, ini adalah Ruy Lopez ya. Opening Ruy Lopez atau Spanyol. Kemudian hitam A6, gajah ke petak A4, kuda ke petak F6, rokade, kemudian B5. Ya. Kemudian gajah mundur ke petak B3, hitam mainkan langkah gajah ke petak C5, dan putih langsung mendobrak dengan langkah A4. Morphy Defense atau Columbus Variation. Ya, langkah A4 ini langsung mengganggu pion di petak B5. Kemudian hitam menjawab dengan langkah taktis, benteng geser ke petak B8. Putih lanjutkan dengan D3, hitam D6. Sama-sama ingin mengeluarkan bishop. Keluar deh bishop ke petak G5, putih lakukan. Hitam H6, gajah ke petak H4, dan di sini Mendoka agresif dengan langkah G5. Mundur jelas jawaban terbaik ya, karena kombinasi tidak ada untungnya. Kemudian hitam melanjutkan dengan rokade, putih C3. Kemudian hitam melanjutkan dengan langkah gajah ke petak B6, putih kuda ke petak A3, menekan pion di petak B5, kuda mundur ke petak E7. Ya, didiemin di sini. Karena kalau putih coba ngambil keuntungan dari pertukaran ini, maka hitam akan memainkan langkah kuda ke petak G6. Jadi memang dikasih satu pionnya. Lah nggak rugi nih. Let's say di sini putih balik lagi lah kuda ke petak A3 untuk menjaga kudanya. Maka dia akan H5. Jadi pion ini sengaja untuk menarik putih. Ya coba aja lu ambil pion ini, tapi gue menang step dengan serangan di sayap raja. Intinya gitulah. Nah putih nggak mau, dia pilih benteng E1. Sorry. Kemudian putih memilih langkah kuda ke petak C2. Sorry ya. Kemudian hitam mainkan langkah kuda ke petak G6. Kemudian lanjutkan dengan kuda ke petak E3. Mau ke petak F5. Jadi nggak mau kalah step ya oleh hitam. Dan di sini langsung digebuk oleh hitam ya. Pukul lagi. Ya nggak mau lah kuda ada di petak F5 ini. Hitam lanjutkan dengan raja ke petak G7. Putih mainkan langkah gajah C2 dan hitam C5. Pion gebuk B5, kemudian gebuk lagi dengan pion B5. Nah, kita menuju middle game nih. Menurut teman-teman, kira-kira langkah terbaik buat putih di bangunan yang sangat kompleks begini ya, sangat rumit begini, kira-kira harus gimana, guys? Ya. Yap, kita coba runtuhkan pertahanan dari hitam, yaitu dengan jalan B4. Ya. Kemudian hitam di sini pukul lagi, dan kemudian menteri ke petak E7. Nah, kemudian putih mengambil keuntungan dari jalur A dengan benteng A5, menekan pion di petak B5, hitam mainkan langkah gajah ke petak D7, langkah ke-21. Nah, kira-kira gimana lagi putih coba mendobrak pertahanan hitam yang solid ini, guys? Ya, main catur kadang kita butuh breakthrough the position ya, teman-teman. Artinya kita harus berani untuk memulai inisiatif serangan. Inisiatif serangan tuh gimana? Ya udah, lu harus berani ngebongkar, guys. Ya udah, caranya dengan hitungan yang tepat juga ya, tidak boleh asal membongkar. Kadang-kadang kalau kita bernafsu untuk membongkar bisa menjadi kerugian. Tapi inilah saat yang tepat untuk putih memulai dengan langkah D4. Boom. Apabila hitam di sini menerima pertukaran pion D4, jelas menguntungkan untuk putih ya. Karena pion D6-nya lemah, ada ancaman dari gajah dan juga melakukan pin pada raja di petak G7. Ikatan dari menterinya, teman.
Makanya di sini hitam nggak berani juga, dan hitam mainkan langkah gajah ke petak C6, menekan pion di petak E4. Menariknya, kira-kira apa jawaban Gukes berikutnya, teman-teman? Diancam pion. Apakah dia akan menjaga dengan menteri B1? Nah, bukan juara dunia namanya kalau misalkan diancam langsung menjaga. Tapi dia memilih ancaman balik dengan langkah menteri A1. Ya tipsnya sih kalau kita lagi diancam ya kita perhatikan juga kita sudah melakukan ancaman apa. Nah di sini putih juga melakukan ancaman pada pion di petak E5. So let's say di sini hitam mainkan langkah kuda makan E4, maka gajah makan, kuda kemudian dimakan lagi, makan pion E5, jelas bahaya buat hitam. Kenapa? Karena ada ancaman discover check dari menteri mengancam pion di petak D6 juga. Ya apabila gajah F3 contoh, kemudian makan D6, menteri harus menutup petak F6. Kemudian benteng makan F3, kan begini jadi unggul putih ya teman-teman ya. Dengan adanya pion bebas di petak D6. Nah, nggak maulah hitam di sini ya. Maka hitam di sini mainkan langkah benteng F ke petak E8. Oh ya, buat kalian yang penasaran kalau dimakan pakai gajah gimana tuh bang? Maka pion di petak E5 dimakan dulu. Kalau dia makan sini, makan gajah, maka makan F6, makan lagi, kemudian kuda ke petak D4, ada ancaman discover attack. Nah, saran saya, ya karena saya dulu juga waktu kecil ya, waktu belajar dan sering sampai sekarang, jika kita penasaran dengan langkah seorang Grandmaster, lah kok dikasih pionnya, kita harus coba men-challenge diri kita menemukan beberapa langkah ke depan. Jadi teman-teman kalau mau dapetin manfaat dari menonton pertandingan Grandmaster dunia supaya meningkatkan skill kita adalah dengan menghitung juga lah. Kenapa nih dikasih gitu? Hitam mainkan langkah benteng F8, menopang pion di petak E5. Jawaban yang tepat, putih gajah ke petak B3. Jelas tipuan pada petak F7 ya. Di sini dikasih, apabila gajah ke petak E7, putih berencana untuk benteng A7, benteng ke petak B7, benteng ke petak A6. Sebenarnya seimbang ya, tapi nggak tahu kenapa si Leon Mendoka nggak berani ya, karena bisa jadi slip calculation juga. Dia lebih pilih benteng A8 yang aman-aman aja. Kemudian putih lanjutkan dengan kuda ke petak D2, membuka jalur F untuk ancaman pada petak F7. Kemudian hitam mainkan langkah benteng ke petak F8, menjaga pion F7. Putih mainkan gajah C2, menarik, menjaga kembali. Hitam mainkan kuda ke petak H5, gajah tarik mundur S1. Kemudian kuda balik lagi ke petak F6. Putih mainkan langkah benteng F5, langkah yang kurang tepat ya. Ya, tidak memberikan dampak keunggulan yang lebih besar untuk putih. Harusnya pada posisi ini D5 harus dilakukan untuk penutup ya. Ya, benteng F5. Apakah jawaban tepat dilakukan oleh hitam? Hitam lebih memilih benteng makan benteng. Dan kemudian pion makan benteng. Ada ancaman pion promosi sekarang. Benteng ke petak E8, didorong pion petak D5, gajah D7, benteng F2. Nah, dengan menutup D5 ini dan putih sekarang memiliki pion promosi, alur serangan dari putih menurut saya sudah berubah ya. Jadi putih coba manfaatkan keunggulan dari pion ini. Hitam mainkan langkah salah gajah ke petak C8 ya. Harusnya di sini hitam pilih menyerang dengan langkah 5. Gajah C8 langkah yang salah guys. Kira-kira manuver apa yang harus dilakukan oleh putih? Yap, manuver perpindahan perwira untuk lebih bagus lagi, yaitu kuda ke petak F1, menteri ke petak A7 ya, menekan pion A7, A5 dan E3. Putih mainkan langkah menteri A3, balik mengancam pion yang tidak terjaga di petak D6. Hitam melakukan kesalahan dengan benteng ke petak D8. Karena di sini sisa waktu di bawah 1 menit ya, teman-teman. Panik juga Leon Mendoka. Harusnya di sini ada ancaman kuda ke petak G4. Ya, benteng F3 kemudian ada menteri ke petak C5. Ya, ini pressure time, jadi benteng ke petak D8. Sementara Gukes masih 11 menit, dia mainkan langkah lanjutan, menekan lagi gajah B4. Kemudian kuda ke petak E8 cover, kemudian kuda naik ke petak G3, hitam mainkan kuda ke petak E7, perlahan mundur ya putih, gajah D1 dimainkan. Coba gajah ke petak H5 menekan pion F7, kuda G8 dimainkan. Kemudian gajah E2 menekan pion B5, menteri menjaga petak B7. Langkah ke-37, putih gajah D3, hitam mainkan kuda G ke petak F6, putih benteng C2. Hitam mainkan langkah gajah ke petak D7. Langkah yang salah di langkah yang krusial, 39 langkah. Ya, harusnya di sini ya memang sudah unggul putih ya, karena putih menguasai dan berencana untuk benteng C6.
Jadi taktis gajah D7. Harusnya di sini langkahnya adalah H5. Oke, gajah D7 dimainkan. Putih mengambil keuntungan dengan mengambil pion di petak D6 dan masuk ke langkah ke-40. Artinya ini step yang kedua, ada tambahan waktu 50 menit, teman-teman. Kuda makan gajah, dimakan lagi, menteri ke petak A7, mengancam pion di petak E5. Apakah putih harus menjaga? Tidak perlu. Makan pion E5, karena setelah menteri makan E3, maka benteng F2, boom, hitam menyerah. Ya, jadi nggak bisa kombinasi nih menteri F2, karena kalau dimakan nggak bisa buka kuda G4. Rajanya mati duluan. Ya, dengan 43 langkah, Gukes akhirnya menang dan berhasil memimpin klasemen sendirian, teman-teman, dengan 6,5 dari 8 babak. Akurasi dari Gukes 93%, hitam 85,7%. Ya, kemarin kita nggak live ya, karena saya bermain di Title Tuesday, teman-teman. Nah, ini posisi klasemen sementara. Dari partai lainnya, sayang sekali Nodirbek Abdusattorov ya. Oh, mohon maaf, ini babak ke-9 ya, teman-teman. Jadi mohon dikoreksi. Ya, berarti 6,5 dari 9 babak. Ya, dari partai lainnya, Nodirbek remis melawan Caruana. Kemudian yang mengejutkan adalah Pragnananda dikalahkan oleh Anies Giri, teman-teman. Jadi sekarang ada Gukes 6,5, Nodirbek dan Vladimir Fedosev 6 poin. Pragnananda 5,5. Sementara Arjun Erigaisi, aduh guys, Arjun Erigaisi belum pernah menang sekalipun di turnamen ini dan minus 31 elo rating. Gila banget turunnya. Ini mungkin dalam sejarah salah satu yang paling tinggi kali ya. Apa komentar kalian? Bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kita akan live streaming nanti malam ya, teman-teman. Jam 21.00. Jam berapa nih? Ya, jam 21.00 lah. Kita ketemu di video berikutnya.